Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 123490053. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder. Dan saya juga akan lanjut dengan mm, menjelaskan bagaimana konsep interlocking itu diterapkan ke dalam rangkaian leader PLC yang saya buat di trainer ini apa trainer board. Nah, sekarang saya masuk ke bagian pertama dan paling utama, yaitu dasar-dasar interlocking. Nah, dalam sistem pneumatik, interlocking sesuai definisi di modulnya ini adalah metode penguncian logika yang membuat eh, sebuah aturan hanya boleh bergerak jika kondisi tertentu sudah dipenuhi. Nah, jadi artinya interlocking itu bukan sekedar nyalain matiin aktuator, tapi ada aturan urut ya yang harus dipenuhi. Nah, di sistem pneumatik yang memakai dua silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak akan bergerak sebelum silinder lainnya mencapai posisi yang diinginkan, sehingga urutan kerja sistem tetap aman dan terkontrol. Lalu, tujuan utamanya itu untuk mencegah tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja supaya tidak kacau. Kenapa eh, ini penting? Karena dalam dunia industri hampir tidak ada mesin yang cuma punya satu aktuator. Mesin biasanya memakai beberapa silinder yang bekerja saling bergantian dan yang menjepit, ada yang mendorong, ada yang menahan, ada yang melepas, dan semuanya harus berjalan dalam urutan yang benar. Kalau tidak ada interlocking, maka dua silinder biasanya bergerak pada waktu yang salah atau bergerak bersamaan, padahal mekaniknya tidak mengizinkan. Misalnya, ada silinder A, seharusnya maju duluan untuk membuka jalan atau menjepit benda. Tapi karena tidak ada penguncian logika atau interlocking itu, silinder itu bisa misalnya silinder itu B itu bisa saja langsung maju duluan. Nah, sebelum silinder A tadi. Nah, akibatnya itu bisa jadi ada benturan, barang rusak, rangkaian pneumatik tidak stabil, bahkan silinder itu bisa macet karena saling mengunci. Nah, itu alasan interlocking dianggap sebagai uh, fitur yang penting ya. Untuk memahami interlocking dengan benar, kita itu perlu memikirkan bahwa setiap gerakan silinder selalu punya syarat. Syarat ini nih berasal dari posisi silinder lainnya. Jadi bukan mm, silinder A maju karena tombol ditekan, tapi silinder A itu maju karena tombol ditekan dan posisi awal sudah benar. Lalu gerakan berikutnya juga begitu. Silinder B maju karena silinder A-nya itu sudah benar-benar maju penuh. Artinya interlocking itu membangun sistem yang berbasis urutan per langkah, di mana satu langkah baru bisa berjalan kalau langkah sebelumnya sudah selesai. Kalau langkah sebelumnya belum selesai, maka langkah berikutnya terkunci atau nggak diberikan izin jalan. Nah, Nah, selanjutnya sekarang kita bisa membayangkan punya dua silinder, yaitu silinder A dan silinder B. Nah, masing-masing silinder punya dua posisi utama. Posisi mundur penuh
posisi mundur penuh dan posisi maju penuh biasanya kita memberikan notasi A0 atau posisi A mundur. Nah, kalau A1 untuk posisi A maju penuh, B0 untuk posisi B mundur penuh, dan B1 untuk posisi B maju penuh. Keempat posisi ini umumnya dideteksi oleh sensor, bisa berupa limit switch mekanik, red switch, magnet, atau katup limit. Nah, sensor-sensor ini itu yang menjadi bahasa kondisi dalam interlocking, karena istilah kita tahu kapan sebuah silinder sudah sampai ujung atau belum. Nah, ini sudah saya tuliskan contoh urutan kerja dua silinder yang paling umum dan sering dipakai di praktikum. Ini seperti ini ya. Nah, artinya silinder A ini maju dulu setelah silinder B maju. Kemudian B silinder A mundur, dan terakhir itu silinder A yang mundur. Pada ini terbalik posisinya. Nah, pada urutan ini, interlocking itu memastikan bahwa langkah keduanya itu tidak boleh terjadi sebelum langkah pertama selesai. Nah, langkah ketiga itu tidak boleh terjadi sebelum langkah keduanya selesai, dan seterusnya. Jadi, pada misalnya pada langkah pertama, A plus berjalan. Sistem tidak akan mengizinkan B ini berjalan sampai A ini aktif. Karena A ini penting karena dia ini menandakan bahwa silinder A benar-benar sudah maju penuh dan sudah berada pada posisi aman untuk mempersilahkan silinder B bergerak. Kalau A belum maju penuh, B belum boleh bergerak karena ada resiko bentrok atau urutan kacau. Jadi di sini terlihat jelas bahwa interlocking itu bukan hanya menunda, tapi mengunci logika agar ada langkah yang lompat. Nah, setelah A ini aktif dan B diberikan izin, langkah berikutnya juga memakai prinsip yang sama. B plus akan terus berjalan sampai B1 aktif. B1 berarti silinder B itu sudah mencapai ujung depan. Begitu B1 aktif, barulah sistem membuka izin untuk B min ini, yaitu B mundur, kembali. Jadi, B min bergantung pada B1. B1 aktif. Ini apa? Barulah sistem membuka izin B min ini. Nah, interlocking itu punya peran penting yang sangat vital dalam integrasi sistem pneumatik, terutama sistem yang memakai lebih dari satu silinder dan butuh kerja berurutan. Interlocking itu menjaga agar sistem berjalan aman, presisi, dan efisien. Dengan interlocking itu kita bisa urutan posisinya itu dijamin tepat, konflik mekanik bisa dicegah, keselamatan operator dan alat itu lebih aman. Lalu proses berjalan itu konsisten dan interlocking menjadi fondasi untuk sistem otomatis yang lebih kompleks di industri. Nah, lalu satu hal yang harus diketahui itu bahwa interlocking itu sangat bergantung pada feedback posisi akhir.
Sistem itu nggak hanya mengira silinder udah sampai ujung, tapi benar-benar menunggu sensor ujungnya itu aktif. Nah, itulah mengapa alasan kenapa interlocking itu aman kalau sensor A1 tidak aktif. Nah, kalau sensor A-nya satu itu nggak aktif, B plusnya nggak akan jalan kayak tadi. Jadi, sistem interlocking itu sama kayak rangkaian keputusan berantai yang tidak bisa dilompat. Nah, bahkan kalau terjadi error sensor, interlocking secara alami membuat sensor itu berhenti di langkah yang aman. Misalnya A1 itu rusak dan tidak pernah on, maka B1 tidak akan pernah dapat izin sistem berhenti di langkah A1. Ini disebut yang itu disebut sifatnya itu namanya fail safe. Karena lebih baik sistem berhenti daripada bergerak liar dan merusak alat. Sekarang kita bisa mengikuti program leader yang ini. Oke, lalu 002 A1 000 sistem 003 A1.
107. Nah, ini kita sudah buat programnya. Seperti yang dijelaskan tadi, kita bisa membayangkan, kita tadi kan membayangkannya punya eh, dua silinder gitu. Nah, silinder A dan silinder B. Nah, masing-masing itu punya dua posisi utama, posisi mundur dan posisi maju. Biasanya kita memberi itu A0. Kalau posisi A mundur penuh, A1. Untuk posisi A maju, B0 untuk posisi mundur. Nah, B1 untuk posisi B maju penuh. Nah, keempat posisi ini umumnya dideteksi oleh sensor, biasanya berupa limit switch mekanik, head switch, magnet, ya, dan katup. Nah, ini program ini pada kondisi awal dua silinder, sensor A0 itu dan B0 aktif saat saya tekan start, output A plus aktif sehingga silinder A ini maju. Setelah A mundur, sensor A1 aktif dan otomatis membuka posisi
untuk membuka izin B plus untuk maju. Nah, untuk setelah B maju, sensor B1 ini aktif, lalu B min diaktifkan untuk mundur. Saat B sudah mundur dan B0 aktif, barulah A min ini diizinkan mundur. Ketika eh, ketika A ini kembali ke posisi mundur, maka A0 akan aktif. Siklus ini selesai dan sistem bisa mengulangnya lagi. Nah, selama proses ini tidak ada langkah yang bisa jalan tanpa syaratnya, sehingga urutan benar-benar terkunci selama eh, proses di belakangnya sudah terpenuhi. Baik, jadi inilah penjelasan saya tentang dasar-dasar interlocking dua silinder dalam sistem pneumatik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.